maju terus. Piu, piu, piu. Lumayan. Non-residence. Jadi saya sekedar bercerita saja, tadi Pak Dirjen ceritanya banyak, saya bercerita di awal proses. Di awal proses itu saya ditelepon oleh Ibu Menteri mengatakan bahwa Presiden memilih 2 negara contoh, Filipina dan India. Tapi kemudian dalam prosesnya Presiden memilih India sebagai negara yang cocok untuk difahami proses OCI-nya, ya. Jadi oleh karena itu bergulirlah dari situ. Itu sekitar bulan Februari kalau nggak salah ya, Heidi ya, Februari. Dan setelah itu ya Pak Dirjen sudah hadir di sini 3 kali, ini yang ketiga kali. Dan sepertinya India sangat membuka diri untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman dalam mengelola. Ini kita sempat ada diskusi nih Pak dengan PPI, ada istilah diaspora yang kurang pas, salah kaprah dan sebagainya, itu nanti bisa jadi bahan diskusi tuh Pak Andre sama Pak Baroto. Jadi WNI di luar negeri pengelolaannya seperti apa? Sepertinya India lah yang menurut Presiden paling cocok. Yang tadi Pak Dirjen katakan di awal, bagi yang tadi terlambat, Pak Dirjen katakan fotokopi dari India untuk Indonesia. Jadi fotokopinya apa? Fotokopinya bahwa kelebihan manfaat dari OCI itu yang kita fotokopi. Tentunya ya tata kelola perundangannya berbeda ya, jadi kita harus menyesuaikan. Terima kasih Pak Dirjen. Mungkin karena melihat jam, pasti ada yang bunyinya sudah keruak-keruak atau mau terima QA atau makan QA. Oh, QA boleh. Wah, generous sekali. Alhamdulillah. Meskipun belum diajak atau buku. Ya. Meskipun. Baik. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan sebelum makan kita. Kalau ada pertanyaan yang ingin 3 pertanyaan tuh Pak Dirjen. Monggo silakan Pak. Mungkin perlu mikrofon? Ya, thank you. Terima kasih Bu Dubes ya. Saya tadi Bu Dubes sudah menanggapi terkait dengan masalah yang dialami tentang itu Provident Fund. Pertanyaan saya pertama adalah itu sifatnya compulsory atau voluntary? Karena kita kan juga punya Provident Fund juga kan di Indonesia. Ya, baik itu yang memang independen ataupun yang dibentuk oleh masing-masing lembaga atau perusahaan. Nah ini sifatnya compulsory, harus, wajib, atau voluntary, boleh iya boleh enggak, wajib ya. Terus pertanyaan Bapak tadi kan mengenai akses ya, akses untuk melihat kumpulkan. Ya memang itu ranahnya kan private ya, jadi contractual obligations ya. Jadi saya nggak tahu kesulitannya di mana Pak. Ini bukan area saya, tapi saya sebagai background hukum saya kepingin tahu aja, it interest me honestly speaking gitu ya. Jadi mohon izin Pak. Ada mikrofon Pak, izin. Ya. Dengan paspor dan permilan itu bisa buka rekening. Tapi menurut informasi, ini informasi pejabat BNI, ada pembicaraan dengan Ditjen Imigrasi yang mana ada aturan di Ditjen Imigrasi, Pak Direktur TI sebagai pejabat imigrasi juga. Ya, betul nggak? Ini kita diskusi ya. Ada aturan internal imigrasi yang belum memungkinkan paspor sebagai identitas, suatu bentuk identitas untuk pembukaan rekening. I don't know about that, saya nggak ngerti. Mungkin nanti dari Ditjen Imigrasi bisa menjelaskan. Tapi yang jelas satu tahap sudah dilalui, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan sudah mengizinkan itu. Tinggal nanti saya nggak tahu di mana ininya, kita coba kita carikan solusinya sama-sama, quick solutionnya ya. Jadi harusnya sudah bisa. Karena memang tadi saya coba WA Dirjen Dukcapil tapi belum dijawab ya. Karena
saya juga kepingin tahu aturannya Dirjen Dukcapil itu seperti apa gitu. Ya, belum dijawab, berarti nanti saya akan informasikan ke Bu Dubes kalau sudah ada dari Dirjen Dukcapil. Seharusnya bisa. Ya, terus kemudian mungkin ini bisa dijawab sama Dirjen Imigrasi. Silakan kalau. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi saya mungkin berbicara kapasitasnya, dulu saya pernah jadi konsul imigrasi di Hong Kong 3 tahun setengah. Jadi pada saat penduduk Indonesia itu pindah ke luar negeri, maka akan, betul kata Pak Dirjen, maka akan ada proses administrasi perpindahan dari penduduk dalam negeri menjadi penduduk luar negeri. Nah ini memang mungkin sosialisasi yang harus disampaikan kepada teman-teman warga negara Indonesia di luar negeri ya. Makanya tadi Bu Dubes juga capek-capek woro-woro, jangan lupa lapor, karena fungsi pelaporan yang dilakukan teman-teman ke perwakilan itu menjadi surat bukti pendaftaran penduduk luar negeri oleh perwakilan RI. Nanti kalau nggak salah teman-teman konsuler, atau biasanya gini, kalau ada atas imigrasi atau konsul imigrasi diserahkan ke imigrasi, ini tergantung perwakilannya ya, atau kalau memang ada konsulernya diserahkan ke konsuler. Nah tanda bukti pendaftaran itulah yang menjadi identitas Bapak Ibu selama menjadi penduduk luar negeri. Nah ini kayak teman-teman yang kerjanya kayak Bapak di WHO yang udah bertahun-tahun, itu harus dicatatkan sebagai penduduk Indonesia yang berada di luar negeri. Itu juga yang menjadi basis apa tadi Pak, nomor induk tunggal ya. NIT, nomor induk tunggal yang nanti pada saat kembali lagi ke Indonesia akan dikonversi menjadi nomor induk kependudukan oleh Dukcapil. Sama kayak kita punya anak lahir di luar negeri, kita lapor ke perwakilan, nanti akan ada surat bukti pencatatan kelahiran. Itu juga akan kita konversi menjadi kutipan akta kelahiran. Jadi akta kelahiran kan cuma satu, karena satu peristiwa ya. Nah ini kita belajar hukum, kalau saya pelajari ya hukum pencatatan sipil itu, peristiwa hanya sekali, tapi pencatatannya juga harus sekali. Nah makanya nanti kalau orang lahir di luar negeri, yang mencatatnya adalah perwakilan, pada saat Indonesia bukan akta lahir lagi, tapi kutipan akta kelahiran. Tapi kekuatan hukumnya sama seperti akta lahir pada umumnya. Silakan, karena saya punya pengalaman anak saya lahir di luar negeri. Nah, jadi hal yang demikian teman-teman harus aware juga, karena nanti akan berdampak ke administrasi yang lainnya tadi, perbankan dan lain-lain. Nah, kalau bagaimana teman-teman yang di luar negeri membuka akun di Indonesia, memang betul kata Pak Dirjen, rezim perbankan kitanya yang belum permisif terhadap keberadaan WNI. Ya mungkin masalah security, masalah pengawasan dan lain-lain, karena yang namanya nasabah kan juga harus diawasi oleh OJK. Nah, kalau posisinya di luar negeri mungkin kesulitan dalam hal pengawasannya. Tapi untuk keimigrasian kita sebenarnya ada konsep pengawasan dan pemantauan WNI di luar negeri bekerja sama dengan KBRI gitu. Jadi saya bicara ini dua, pengalaman sebagai konsul imigrasi dan juga saya sebagai orang imigrasi yang kebetulan sekarang sedang bekerja di Dirjen AHU. Adalah Dirjen IDP dengan dua bank tadi, Mandiri dan BNI, untuk ada interkoneksi kartu kemilen itu bisa diakses oleh dua bank ini. Jadi ketika seseorang ingin apply menjadi nasabah BNI atau Mandiri, nanti Bank Mandiri akan menanyakan mana kemilen Anda gitu. Nah itu bisa diakses oleh Bank BNI dan Mandiri. Mandiri nanti akan ngecek. Kemilen apa Pak? Oh maaf. Maaf saya harus memperkenalkan kemilen. Ini sekaligus promosi Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. KMILN atau bacanya kemilen, kita bacanya. Ini adalah kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Nah ini sekaligus promosi juga kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian, terutama yang tinggal di luar negeri di India ini lebih dari 6 bulan untuk bisa apply. Jadi selain gimana cara apply-nya mungkin bisa dijelaskan ya. Ini berapa yang punya kemilen enggak? Nah, I think it's your duty itu. Sekarang gimana caranya beliau-beliau ini bisa daftar kemilen itu? Ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kami menghimbau lah ya, menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian untuk mengapply kartu masyarakat Indonesia di luar negeri melalui website ini IOCS ya, .kemlu.go.id ya. Saya ulangi, IOCS ya. Indonesian Overseas Citizens. Betul, IOCS. ya, IOCS ya. .kemlu.go.id. Nah, di situ nanti akan Anda bapak-bapak ibu sekalian pemohon bisa attach kopi paspor, kopi KTP. Itu bagi yang masih memegang paspor Indonesia. WNA bisa juga. WNA dalam hal ini adalah yang dulunya pernah WNI, sekarang sudah WNA, bisa juga apply di situ, atau anak ex WNI atau keturunan kedua lah, generasi kedua dari ex WNI, masih bisa apply di situ. Silakan bapak-bapak ibu sekalian nanti apply di situ. Nanti setelah proses aplikasi secara online tersebut dilakukan, nanti KBRI atau perwakilan Indonesia dimanapun tempat aplikan itu berada, nanti akan dinotifikasi juga apakah orang ini benar apa tinggal di situ atau tidak. Terus kemudian di pusat kami akan verifikasi lagi atas dokumen-dokumen yang disubmit tadi. Terus kemudian nanti akan kita berikan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri secara elektronik, jadi by email. Nah, di situ nanti akan ada nomor ID dari kartu masyarakat Indonesia di luar negeri tadi. Nah, nomor itulah, kartu itulah yang nanti bisa diakses oleh bank dan dikoneksikan oleh bank. Oh, ini orang ini benar ada. Jadi kartu masyarakat Indonesia di luar negeri ini akan diperlakukan seperti KTP lah, seperti pengganti KTP atau pelengkap KTP untuk pembuktian bank ya. Anda memiliki rekening bank, dan sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang kan bank itu mempunyai mobile banking seperti Livin ya. Terus kemudian BNI juga ada. Kesehatan dan kelancaran dalam tugas perjuangan kepentingan Indonesia di luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu sama Mbak Lin. Aku dikasih madu. Nanti madunya kita buka di rumah. Dan waktunya sekarang kita makan-makan dulu. Ayo kita cek dulu makannya. Dan para mahasiswa lainnya lagi ramai sekali. Mas, dirimu Mas Indra ya? Sebenarnya aku mau ke yang lainnya, cuman aku malu mau nyapa-nyapanya. Kalau sama aku kan kenal ya. Mbak Alin udah duluan. Halo Mbak. Halo. Kita antri untuk ambil makan. Mbak Lin, makan. Ada apa aja Mbak? Ini ada soto Ati ampla. tentang Mustafa, itu kopi dingin. Enak banget, Oke. Masih berdua sama Mbak Lin. Seperti biasa ngeborong. Ngeborong nih. Udah gitu ditinggalin lagi sama suaminya. Disuruh nenteng. Oh itu dia. Di sana mau ngumpul dah. Itu anak-anak juga. Di sana. Yuk, coba yuk, kita ikut. Ngumpul semua. Oke semua, jadi begitu deh hari ini.
Dan sekarang aku lagi nungguin Oto buat ke metro station. Aku masih di depan Embassy of Indonesia, Kedutaan Besar Indonesia di New Delhi. Jadi masih menunggu Otonya kesini, terus kita ke metro station, nanti dijemput sama suamiku di metro station terakhir. Oke? Ikutin terus. Oke semua, aku sampai di stasiun terakhir. Lumayan lepek ya, karena di luar lumayan rada apa ya, karena musim hujan kayak panas-panas lembab-lembab gitu loh. Dan katanya anak-anak juga jemput. Kita lihat nih. Penasaran mereka marahin mamanya gak sih? Mamanya pulang telat. Yuk kita lihat yuk. Jemput naik motor. Pakai baju tidur lagi. Ya ampun. You take it to a time. Dijemput naik motor. Game and then rock paper scissors we were playing. We're waiting. Pakai baju tidur lagi, ya ampun. Ya. Aku dikasih oleh-oleh sama Mbak Alin, coklat, I'll try this. What's this? kopi Afrikanya Oh my god, we're so lucky. sama Mbak Alin, dates dari Egypt, dan makanan dari embassy bungkus. Terima kasih Mbak Alin dan kedutaan. Hai semua, aku sudah sampai rumah. Tadi kasih lihat anak-anak untuk makanan oleh-olehnya yang mereka nyariin mamahnya kemana sih seharian. Gak seharian sih, setengah hari. Dan mereka sekarang lagi sibuk sama papahnya makan. Oke, jadi hari ini aku dapat informasi dan ilmu baru dan pengetahuan baru. Jadi informasi yang pertama itu OCI. OCI itu digunakan di India seperti aku, WNI dengan suami yang berkeluarga negaraan India, itu untuk kayak semacam green card ya. Itu berlaku itu bentuknya seperti paspor, berlaku seumur hidup dan 1 kali pengajuan. Kayak kalau udah menikah selama 2 tahun atau menetap selama berapa bulan di India, aku lupa. Itu kalian bisa mengajukan OCI. Terus jadi nggak perlu pusing deh nyari-nyari visa dan segala macam untuk bolak-balik ke India. Indonesia juga akan mengikuti tentang OCI itu. Jadi kalau punya pasangan, anak, cucu, orang tua yang berkeluarga negaraan asing, itu kita bisa mengajukan OCI untuk mereka bisa bolak-balik masuk ke Indonesia begitu. Karena dari OCI juga itu kelebihannya banyak. Selain kita bisa kerja, aturan India itu berlaku untuk kita. Jadi keamanan kita juga terjamin di negara ini. Yang tidak boleh itu hanya untuk pemilihan umum serta pembelian apa? Agriculture land ya? No. Itu yang tidak boleh. Tapi untuk beli apapun dan kerja apapun selain 2 faktor itu, kalian bisa melakukan apa aja. Aku tidak tahu Indonesia akan mengikuti peraturan seperti itu atau tidak, karena setiap negara pasti berbeda-beda. Dan kedua, jangan lupa untuk WNI yang tinggal di luar negeri, ajukan itu kartu kemilan. Yang tadinya aku juga bingung, kemilan apa itu? Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Itu melalui yang tadi websitenya sudah aku mention di awal, atau aku mention lagi di sini. Itu jadi kalian bisa buka bank atau buka tabungan di Indonesia. Dan untuk saat ini tuh baru 2 bank, Bank Mandiri dan Bank BNI yang tadi disebutin, mereka menerima kartu tersebut selain KTP. Karena kalau untuk Indonesia paspor masih belum bisa. Terus udah lagi apalagi ya? Oh, tetap
karena Indonesia menganut sistem dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Jadi anak-anak dari perkawinan campur Indonesia dengan negara lainnya bisa mengajukan paspor Indonesia. Tapi itu semua tergantung dari negara pasangan kalian. Mereka juga menganut sistem kewarganegaraan ganda atau tidak. Kalau seperti aku, India tidak menganut sistem dua kewarganegaraan. Jadi anak-anakku mengajukan paspor India, tapi dari Indonesia kita dapat affidavit. Affidavit itu jadi mereka bisa keluar masuk Indonesia tanpa visa dan diakui sebagai warga negara Indonesia juga sampai umur 17 dan maksimal 21 tahun itu mereka harus menetapkan yang mana yang kewarganegaraan yang mereka pilih begitu. Jadi jangan sampai lupa juga untuk para ibu keluarga negara campuran itu harus milih maksimal sampai 21 tahun. Kalau enggak mereka bisa kehilangan kewarganegaraannya. Jadi begitu informasi hari ini. Aku sudah memulai YouTube channel, jadi setiap kali aku mendapatkan informasi baru atau seputar tentang informasi dari pemerintah, aku akan share ke kalian juga. Hitung-hitung kayak membantu para WNI yang tinggal di luar negeri juga. Oke, terima kasih sudah menonton YouTube channelku. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye.